Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, drama kehidupan akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat terhibur, berimajinasi, berfantasi di setiap cerita yang kami sajikan. Sejak istrinya meninggal dunia, hidup Pak Teja berubah total. Ia tak hanya kehilangan belahan jiwa, tapi juga harus memikul tanggung jawab membesarkan Dewi, anak perempuan satu-satunya seorang diri. Waktu itu Dewi baru berusia 10 tahun. Masih begitu rapuh, dan belum mengerti apa arti kehilangan. Namun Pak Teja memahami betul bahwa air mata tak bisa menghidupi anaknya. Di tengah kesedihan yang menyesakkan, ia berdiri tegak di samping jenazah istrinya, menggenggam tangan dingin yang tak lagi bernyawa, dan berjanji, "Aku akan membesarkan Dewi sendiri. Aku tak akan pernah menikah lagi. Kamu tenanglah di sana." Janji itu bukan sekadar kata-kata. Pak Teja benar-benar menjadikannya prinsip hidup. Ia menolak setiap tawaran dari keluarga dan tetangga yang menyarankan agar ia menikah lagi demi punya pendamping hidup. Baginya menikah lagi adalah bentuk pengkhianatan terhadap janji terakhir pada almarhumah istrinya. Setiap pagi sebelum matahari naik, ia sudah bersiap pergi bekerja sebagai buruh pabrik. Sepulangnya ia mengantar Dewi les, atau sekadar menemaninya belajar. Malam harinya meski lelah, ia masih menyempatkan diri membacakan dongeng, meski dengan suara serak karena batuk yang tak sembuh-sembuh. Tak jarang tubuhnya menggigil karena demam, tapi ia tetap memaksakan diri berangkat kerja. Ketika Dewi bertanya, "Ayah kenapa sih? Nggak istirahat saja?" Pak Teja hanya menjawab sambil tersenyum, "Kalau ayah istirahat, siapa yang beliin kamu buku gambar?" Meski sederhana, senyum dan jawaban itulah yang membuat Dewi tumbuh penuh cinta dan hormat pada ayahnya. Ia menyadari sejak kecil bahwa ia adalah dunia bagi ayahnya, dan sang ayah adalah langit pelindung yang tak pernah membiarkannya kehujanan. Sekalipun tubuhnya sendiri basah kuyup, tahun demi tahun berlalu. Dewi tumbuh menjadi gadis remaja yang cerdas, mandiri, dan penyayang. Setiap nilai ulangan yang bagus, setiap prestasi kecil yang ia capai, ia persembahkan pada ayahnya. Pak Teja menyimpan semua sertifikat dan piagam penghargaan Dewi dalam sebuah map lusuh yang ia letakkan di lemari kayu peninggalan istrinya. Baginya, setiap prestasi Dewi adalah bukti bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Setiap malam ia berdoa agar diberi umur panjang, cukup sampai Dewi lulus kuliah. Dan hari itu akhirnya tiba. Dewi mengenakan toga hitam dan senyum paling bahagia di wajahnya, berdiri di atas panggung wisuda. Di antara ratusan orang tua yang hadir, Pak Teja adalah satu-satunya yang berdiri sambil menahan air mata. Tangannya bergetar saat merekam momen itu dengan kamera ponsel tua. Ketika Dewi turun dari panggung dan memeluknya erat-erat, Pak Teja hanya berkata pelan, "Kamu sudah sampai sejauh ini, Nak. Ayah bangga sekali padamu." Dewi menangis dalam pelukan ayahnya, memeluk tubuh renta yang penuh luka, penuh cinta, dan penuh cerita yang belum pernah diceritakan padanya. Setelah lulus, Dewi berhasil diterima di sebuah perusahaan logistik ternama di kota. Ia pulang dengan wajah bersinar, langsung memeluk Pak Teja begitu membuka pintu. "Ayah, aku diterima kerja," teriaknya sambil tertawa dan menangis dalam waktu bersamaan. Pak Teja tersenyum haru, matanya berkaca-kaca. Ia tak banyak bicara, hanya menepuk-nepuk punggung anaknya sambil berkata, "Syukur alhamdulillah, akhirnya kamu mulai menapak hidupmu sendiri." Malam itu mereka makan nasi goreng sederhana di meja kayu kecil yang penuh goresan usia. Namun malam itu terasa seperti pesta besar di istana. Bahagia mereka begitu sederhana, namun terasa mewah karena penuh makna. Beberapa bulan kemudian, Dewi mulai menyarankan Pak Teja untuk berhenti bekerja. "Ayah, istirahatlah, biar aku yang gantian cari nafkah," ucapnya dengan nada serius. Tapi Pak Teja hanya tertawa kecil. "Ayah sudah biasa kerja. Badan tua ini masih kuat kok. Lagi pula, ayah nggak mau kamu repot mikirin ayah." Dewi tahu
Itu alasan klasik ayahnya. Ia ingin memberi, tapi sang ayah selalu merasa tak pantas menerima. Ia tidak tahu bagaimana cara membalas pengorbanan yang begitu besar itu. Semua terlalu dalam, terlalu sunyi, dan terlalu mulia untuk dibayar dengan uang atau fasilitas. Tak lama setelah itu, Dewi memperkenalkan seorang pria bernama Angga. Ia tampak sopan, berpenampilan rapi, dan memiliki pekerjaan tetap di perusahaan swasta. Saat bertemu Pak Teja, Angga bersikap ramah dan penuh hormat. "Saya serius ingin membangun masa depan bersama Dewi, Pak." Pak Teja menatap mata pemuda itu dengan tajam, namun tenang. Lalu mengangguk pelan. Meski hatinya berat melepaskan anaknya, ia tahu ini bagian dari kehidupan. Ia tidak ingin menjadi tembok penghalang bagi kebahagiaan Dewi. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, namun hangat. Pak Teja mengantar Dewi ke pelaminan dengan senyum yang hampir tak bisa disembunyikan getirnya. Ia menggenggam tangan putrinya lebih lama dari seharusnya, seolah ingin menyampaikan ribuan kata yang tak terucap. "Jadilah istri yang kuat, ya, Nak. Tapi kalau kamu lelah, pintu rumah ini selalu terbuka," bisiknya pelan, sebelum melepaskan tangan Dewi. Malam itu, ketika semua tamu sudah pulang, Pak Teja duduk sendiri di ruang tamu. Ia menatap foto keluarga kecil yang kini tinggal kenangan, mencoba menerima bahwa hari-hari sunyi benar-benar telah datang. Setelah menikah, Dewi dan Angga tinggal di rumah yang telah mereka cicil bersama. Dewi awalnya ingin membawa Pak Teja tinggal bersama, namun sang ayah menolak. "Rumah ini kecil, tapi semua kenangan ibu kamu ada di sini. Ayah bahagia tinggal di sini," ucap Pak Teja lirih. Dewi tak memaksa, meski hatinya tak tenang. Ia hanya bisa berjanji akan sering berkunjung. Di awal-awal pernikahan, semuanya berjalan lancar. Angga masih terlihat manis, dan mereka rutin mengunjungi Pak Teja setiap bulan. Dewi tersenyum melihat suaminya membawakan buah tangan dan mencium tangan ayahnya. Namun Dewi tak pernah menyangka, senyum yang dulu hangat perlahan akan berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Setelah 2 tahun pernikahan, perubahan mulai terasa. Dewi yang awalnya ceria, mulai terlihat murung. Awalnya hanya selintas saja. Angga sering pulang lebih malam dari biasanya. Ia berdalih lembur di kantor, mengejar target, bahkan kadang memilih tidur di ruang kerja. Dewi mencoba mengerti. Ia berpikir ini hanyalah bagian dari perjuangan awal rumah tangga. Namun yang membuat hatinya tak tenang adalah gosip yang mulai beredar. Angga dikabarkan dekat dengan rekan wanita sekantor. Meski belum berani percaya sepenuhnya, setiap desas-desus itu menusuk hatinya, seperti jarum halus yang perlahan mengikis kepercayaan. Suasana rumah berubah dingin. Angga mulai jarang bicara dan lebih sering memainkan ponselnya diam-diam. Jika ditanya, ia marah, menyalahkan Dewi atas segala hal. Bahkan soal masakan atau kebersihan rumah jadi bahan pertengkaran. Perannya lagi, Angga mulai menyinggung kenapa Dewi belum juga hamil. Padahal diam-diam Dewi sedang mengandung. Ia ingin memberitahukan kabar bahagia itu pada saat yang tepat, berharap Angga akan bahagia. Dewi lalu berusaha menjelaskan bahwa ia sedang mengandung anaknya, tapi yang ia dapat hanya luka-luka emosional yang semakin dalam. Angga tak mau mendengar omongan Dewi. Mungkin memang benar Angga sudah tak cinta dan sayang padanya. Air mata jadi teman malam Dewi. Di balik pintu kamar mandi, ia meredam tangis agar tak terdengar. Ia bertanya dalam hati, kemana pria penyayang yang dulu berlutut melamarnya? Tak sanggup memendam semuanya sendiri, Dewi memutuskan pulang ke rumah ayahnya untuk sekadar menenangkan diri. Saat Pak Teja membuka pintu, Dewi langsung memeluknya dan menangis dalam diam. Pak Teja yang bijak tak langsung bertanya. Ia hanya mengelus kepala anaknya, memberi waktu agar luka itu menceritakan dirinya sendiri. Saat malam tiba dan suasana menjadi lebih tenang, barulah Dewi mengisahkan semuanya. Tangisnya pecah, tubuhnya gemetar saat menceritakan perubahan Angga, gosip perselingkuhan, dan sikap kasar yang akhir-akhir ini makin sering ia terima.
Pak Teja mendengarkan tanpa menyela. Matanya berkaca-kaca melihat anak yang ia besarkan. Dengan pengorbanan begitu besar, kini diperlakukan seperti beban. Nak, kamu kuat. Tapi kamu tidak harus menanggung ini sendirian. Ayah selalu di sini. Kalau kamu lelah, pulanglah. Rumah ini tak pernah menutup pintunya untukmu. Ucapnya dengan suara parau. Dewi hanya mengangguk dalam tangis. Ia merasa kembali seperti anak kecil yang ketakutan. Dan ayahnya seperti selalu datang, memberi pelukan yang membuat dunia terasa aman, meski hanya sementara. Tapi tekanan itu tidak berhenti. Hari demi hari Dewi semakin merasa tertekan dan cemas. Tubuhnya melemah. Pikirannya tak menentu. Sampai akhirnya, di suatu pagi, ia pingsan di dapur. Ia dilarikan ke rumah sakit dan didiagnosis mengalami kelelahan berat akibat stres dan kehamilan yang tidak dijaga. Anehnya, Angga tak kunjung datang. Ia tahu istrinya di rumah sakit, tapi memilih tak peduli. Yang selalu berada di samping ranjang Dewi hanyalah Pak Teja. Tangannya yang tua dan kasar terus menggenggam tangan anaknya, memijit, menyuapi, bahkan menyeka air mata yang tak kunjung kering dari pipi Dewi, ayah yang selalu hadir. Meski dunia terus mengecewakan putrinya, hari-hari di rumah sakit terasa begitu panjang. Dewi hanya bisa berbaring lemah di ranjang. Sementara Pak Teja tak pernah pergi jauh dari sisinya. Setiap pagi, ia membeli bubur hangat dari warung dekat rumah sakit. Menyuapi Dewi dengan sabar, di malam hari ia tidur di kursi besi yang dingin di pojok ruangan, berselimutkan jaket lusuh yang dibawanya dari rumah. Meski usianya sudah tua dan tubuhnya sering terasa nyeri, tidak sedikit pun ia mengeluh. Hanya satu yang ia inginkan, putrinya sembuh, kembali tersenyum seperti dulu. Ia bahkan rela menahan tangisnya sendiri saat melihat tubuh Dewi yang semakin kurus dan pucat, berusaha kuat meski hatinya remuk. Suatu siang suster datang membawa sebuah amplop tertutup. Ini ditujukan untuk Ibu Dewi, ucapnya sambil menyerahkannya kepada Pak Teja. Dengan hati-hati ia membuka surat itu dan membacanya lebih dulu sebelum memberikannya kepada putrinya. Wajahnya langsung berubah. Napasnya tertahan. Perlahan ia duduk di sisi ranjang, menatap Dewi yang baru saja terjaga dari tidurnya. Nak, ini dari Angga. Pak Teja lalu menyerahkan surat itu. Tangan Dewi bergetar saat membukanya. Ia membaca baris-baris yang seperti pisau menghujam dadanya. Surat cerai, tanpa alasan, tanpa penjelasan panjang. Hanya satu keputusan dingin, yaitu berpisah. Dunia Dewi runtuh seketika. Ia menatap wajah ayahnya dengan mata merah, penuh luka dan kecewa. Ayah, aku ditinggal Angga, ucapnya dengan suara nyaris tak terdengar. Tangisnya pecah, mengguncang seluruh tubuhnya. Ia menjerit seperti anak kecil yang kehilangan arah. Hancur berkeping-keping di hadapan satu-satunya orang yang masih mencintainya tanpa syarat. Pak Teja menarik Dewi ke pelukannya, mengelus rambutnya yang lepek karena keringat dan air mata. Lelaki itu bukan lelaki sejati, Nak. Tapi kamu masih punya ayah. Kita lewati semua ini bersama, ucapnya dengan lirih, menahan gejolak amarah dan kesedihan yang mendidih di dadanya. Setelah keluar dari rumah sakit, Dewi memutuskan untuk pulang ke rumah Pak Teja, tanpa suami, tanpa pekerjaan, dan dengan kandungan yang semakin besar, hidup terasa seperti terjun bebas. Namun di rumah kecil itu, di tempat yang sama di mana ia dulu dibesarkan, Dewi mulai menemukan napas baru. Pak Teja kembali menjadi segalanya. Ayah, teman, pelindung, sekaligus penyemangat. Setiap pagi, ia menyeduh teh manis hangat untuk Dewi, memijat kakinya yang bengkak, dan membacakan doa agar cucunya lahir sehat. Meski usianya terus menua, semangat Pak Teja seolah menyala kembali demi menegakkan hidup putrinya. Waktu terus berjalan. Hari persalinan pun tiba. Dewi melahirkan seorang bayi laki-laki mungil yang sehat dan kuat. Tangis pertama bayi itu menggema di ruang bersalin, seperti cahaya baru yang menyinari hidup mereka. Bayi itu mereka beri nama Dani, nama sederhana yang dipilih Pak Teja karena artinya pemberian dari Tuhan,
Saat Pak Teja pertama kali menggendong cucunya, matanya basah. "Selamat datang cucuku, kamu cahaya baru untuk mama kamu. Dan juga untuk kakek," bisik Pak Teja. Dewi menatap momen itu dengan tangis haru. Luka di hatinya belum sembuh, tapi setidaknya kini ia tahu. Ia tidak sendirian. Sejak kehadiran Dani, rumah kecil Pak Teja kembali ramai dengan suara tawa dan tangis bayi. Tangisan Dani di malam hari seolah menjadi musik pengantar tidur bagi sang kakek. Meski usianya telah senja, Pak Teja tak pernah mengeluh. Ia belajar kembali mengganti popok, menyendawakan bayi, bahkan menggoyang-goyang ayunan dengan sabar di tengah malam. Dewi sering merasa bersalah melihat ayahnya harus begadang. Tapi Pak Teja selalu berkata, "Dulu kamu juga begitu, Nak. Kini giliranku membalas dengan cinta yang sama." Hubungan antara Dani dan kakeknya pun terjalin begitu erat. Dani lebih sering tertawa saat digendong Pak Teja ketimbang orang lain. Dewi yang semula masih trauma, perlahan mulai bangkit. Melihat bagaimana Pak Teja merawat cucunya dengan kasih yang begitu tulus, membuatnya merasa harus kuat. Ia mulai mencari pekerjaan lagi. Tidak mudah, apalagi dengan status janda dan anak satu. Tapi ia pantang menyerah. Setiap malam setelah Dani tertidur, ia mengirim lamaran ke puluhan perusahaan. Ia tahu, hidup tak akan menunggunya bersedih terlalu lama. Ia harus berdiri, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anaknya dan untuk ayahnya. Pria tua yang tak pernah berhenti berjuang demi keluarga. Akhirnya sebuah perusahaan besar di bidang ekspor-impor memanggilnya untuk wawancara. Dewi sempat ragu, takut gagal, takut meninggalkan Dani. Tapi Pak Teja meyakinkannya, "Pergilah nak, biar Dani sama kakek. Kita semua harus tumbuh lagi." Dengan restu ayahnya, Dewi pun melangkah. Wawancara itu berjalan lancar, dan ia langsung diterima sebagai staf administrasi. Itu adalah titik balik kehidupannya. Ia kembali punya penghasilan, bisa membantu kebutuhan rumah tangga, dan perlahan memperbaiki kehidupan mereka. Setiap hari sebelum berangkat kerja, Dewi mencium kening Dani dan ayahnya. Itu ritual kecil yang penuh haru. 2 tahun pun berlalu. Dani tumbuh menjadi anak cerdas dan aktif. Ia sangat dekat dengan kakeknya, memanggilnya Kek dengan suara riang setiap pagi. Mereka punya rutinitas khusus, bermain mobil-mobilan di teras, menyiram bunga bersama, dan kadang pergi ke taman kecil di ujung gang. Dewi selalu tersenyum melihat kehangatan itu. Tapi di balik senyum itu, ia juga mulai menyadari satu hal yang membuat hatinya perih. Pak Teja semakin sering batuk. Jalannya mulai melambat, dan wajahnya terlihat pucat. Setiap kali ditanya, ayahnya hanya menjawab, "Namanya juga sudah tua, Nak. Yang penting hati ayah masih muda." Hingga suatu siang saat Dewi sedang di kantor, ia mendapat telepon dari tetangga. Suara di ujung sana, panik. "Bu Dewi, Pak Teja pingsan di depan rumah waktu main sama Dani." Dunia Dewi seperti terbalik seketika. Ia meninggalkan semua pekerjaannya dan berlari secepat mungkin ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia langsung mencari ke ruang IGD, berharap ayahnya masih bisa diajak bicara. Tapi harapan itu kandas. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. "Kami sudah berusaha, Bu. Maafkan kami. Ayah Anda sudah tiada." Dewi jatuh terduduk. Tangisnya pecah menggema di lorong rumah sakit yang dingin. Sosok lelaki paling kuat dalam hidupnya kini telah pergi. Suasana rumah duka penuh dengan isak tangis. Para tetangga berdatangan, mengucapkan bela sungkawa, menceritakan kembali kebaikan Pak Teja selama hidupnya. Namun di sudut ruangan, Dewi hanya terduduk diam sambil memangku Dani, yang belum benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Dani terus bertanya, "Kakek mana, Ma?" "Dani mau main mobil lagi sama kakek." Pertanyaan polos itu menusuk hati Dewi lebih dari apapun. Ia tak sanggup menjawab, hanya bisa memeluk anaknya erat-erat. Dalam pelukannya ia berbisik pelan, "Kakek sekarang sudah di surga, Nak. Tapi cinta kakek akan selalu tinggal di sini." Sambil menunjuk ke dada kecil Dani yang mulai basah oleh air mata ibunya. Beberapa hari setelah pemakaman,
Suasana rumah benar-benar berubah sepi. Tidak ada lagi suara Pak Teja batuk sambil membuatkan teh. Tidak ada lagi langkah beratnya di pagi hari. Tak ada lagi nyanyian kecilnya saat mengayun Dani. Dewi duduk di kamar ayahnya yang kini kosong, memeluk bantal tempat ayahnya biasa tidur. Aroma tubuh Pak Teja masih tertinggal. Seakan sosoknya belum benar-benar pergi. Di bawah bantal itu, ia menemukan sebuah buku tulis lusuh. Di dalamnya tertulis tangan Pak Teja. Catatan kecil tentang hari-hari bersama Dewi dan Dani. Setiap tanggal ada kalimat sederhana seperti, "Dani hari ini belajar jalan." Dewi tersenyum. Hidup ayah lengkap. Membacanya, membuat air mata Dewi tak terbendung. Hari-hari berlalu perlahan. Dewi mencoba kembali menjalani hidup. Ia tetap bekerja, tetap membesarkan Dani dengan sepenuh cinta. Tapi kini, ia menjalani semua itu sebagai seorang ibu tunggal dan seorang anak yatim. Ia sadar tugas ayahnya kini telah diwariskan padanya. Ia ingin mendidik Dani seperti ayahnya mendidiknya dulu, dengan kesabaran, kasih tanpa syarat, dan kekuatan yang tak perlu suara keras. Dani tumbuh menjadi anak yang baik, penuh rasa hormat, dan meski masih kecil, sering berkata, "Aku sayang mama, sayang kakek juga." Kata-kata itu menjadi pelipur lara bagi Dewi di malam-malam sunyi, tanpa pelukan ayahnya. Suatu sore saat duduk bersama Dani di beranda rumah, Dewi memandangi langit senja yang perlahan berubah warna. "Dani," katanya lembut, "kamu tahu nggak, kakekmu adalah orang paling hebat di dunia." Dani menatap ibunya, lalu tersenyum kecil. "Karena dia sayang mama ya?" Dewi mengangguk sambil tersenyum pilu. "Iya, sayang banget. Bahkan, sebelum kamu lahir, kakek sudah berjuang buat kita berdua." Senja itu menjadi momen keheningan yang indah. Mereka duduk berdua dalam diam. Tapi hati mereka penuh dengan kenangan. Kenangan tentang lelaki tua yang telah memberikan seluruh hidupnya tanpa meminta imbalan apapun. Waktu terus berjalan. Dan hidup terus berputar. Namun cinta Pak Teja tetap hidup dalam setiap langkah Dewi dan Dani. Ia mungkin telah pergi secara fisik, tapi nilai-nilai yang ia tanamkan tertanam kuat di hati mereka. Dari pengorbanan Pak Teja, Dewi belajar bahwa cinta sejati tak perlu banyak kata. Cukup hadir dan setia. Dari kesendirian ayahnya, ia memahami bahwa menjadi orang tua adalah pekerjaan seumur hidup. Bahkan, setelah kematian. Dan dari kepergian sang ayah, ia sadar bahwa cinta yang tulus tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kekuatan yang diam-diam selalu menjaga. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.